Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga kajian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-6, agak panjang. Tapi hadis ini pernah kita sampaikan pada pertemuan kesekian sebelumnya. Di sini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di bab muraqabah. Dalam kitab saya baca di sini ada beberapa kalimat yang terlewatkan, jadi keliru penerbit ya, ketika menjelaskan tentang a'ma. Maka saya langsung jelaskan makna dari hadis itu. Dari kaum Bani Israel yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, menurut riwayat Abu Hurairah di situ ada 3 orang. Yang pertama ada orang yang abros, kemudian ada orang yang akro, kemudian ada orang yang abros. Ini lazimnya kalau di kita orang yang diberikan ujian oleh Allah SWT punya penyakit sopak. Tahu apa sopak? Belang. Ya. Kalau di kitab tentang bekam itu ada hadis riwayat Imam Ahmad tentang larangan berbekam di hari Sabtu karena khawatir terkena penyakit belang. Akhirnya ada kejadian, masa katanya apa hubungannya dengan berbekam penyakit belang ya. Nah, kemudian dia berbekam, besoknya terjadi penyakit belang. Belangnya dia bukan karena berbekamnya, tapi karena dia menyepelekan hadisnya. Sebagaimana orang Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan ketika hendak sholat 5 waktu untuk bersiwak. Ya. Terus orang bilang begini, ngapain bersiwak? Sekarang sudah ada pasta. Ngapain bersiwak? Sekarang sudah ada pasta. Dan itu udah modern. Ya. Dia mengatakan demikian tidak terasa terkena ancaman. Sekarang bukan tidak boleh pakai pasta, silakan saja pakai pasta, tapi jangan merendahkan siwaknya. Karena dengan mengatakan ngapain pakai siwak, itu hadis sudah tidak berlaku. Nah, itu namanya ingkarus sunnah. Hadisnya sahih kok. Hati-hati.
Kalau pakai pasta ya silakan pakai pasta tanpa merendahkan siwaknya. Khawatir kemudian kita tidak terasa terkena ingkarus sunnah. Ya, begitu. Nah, itu kan mana pembuktiannya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Seperti begini sama juga. Ada orang Pak Kiai, kita olahraga sunnah berkuda, berobat dengan berobat berbekam, itu kan terapi sunnah. Oh iya nama Rasulullah yang duit sunnah. Silakan pakai mobil ya silakan, tidak menafikan, tapi jangan sampai kemudian tidak suka atau benci terhadap olahraga berkudanya karena ada syariatnya. Ada syariatnya. Nah, jelas kok riwayatnya jelas tentang kuda. Saya punya kitab tentang kuda 10. Nabi mengatakan al khairu ma'qudun bi nawasiha, al khair ila yaumil qiyamah. Di atas ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan yang tertanda sampai datangnya hari kiamat. Silakan pakai mobil, pakai motor, saya juga pakai mobil, pakai motor, tapi tidak boleh menafikan hadis-hadis riwayat tentang olahraga sunnah berkuda. Ngapain berbekam lah, itu kemudian pas tuh ngapain itu sunnah sudah modern terapinya. Ya boleh silakan. Ada yang masa emergensi, ya, misalkan kena sabetan golok. Terus pakai batu sauda, terus jadilah. Ada masa emergensi sudah pakai yang modern, ya. Tapi tidak menafikan yang sunnahnya. Nah, persoalannya itu khawatir saja tidak terasa kemudian merendahkan hadisnya, sunnahnya, nah, sehingga sedikitnya bergeser pembuktian cintanya kepada Rasulullah SAW. Padahal in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, dalam surat Ali Imran. Bahwasanya bukti cinta, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus melimpahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Baik, ini hanya misil saja untuk berhati-hati kita dalam urusan abros, penyakit sopak. Kemudian ada akro. Akro ini penyakit botak, ya, botak. Kan ada orang itu nggak tumbuh botak, ya asbabnya macam-macam. Apa asbabnya, Pak? Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Timbun Nabawi, pokoknya fisik seseorang itu 85% itu didominasi karena psikisnya. Jadi kalau orang banyak sedih itu bisa saja ini rontok, fisiknya kurus, makanya harus ceria. Nabi itu orang kasih motivasi supaya ceria hidupnya. Ya. Nah begitu. Ini banyak asbab. Bisa juga orang sakit terus di kemo sekali 2 kali gagal kemonya, biasanya apa? Nah, ada orang yang begitu. Ala kulli hal nggak bisa menolak takdir. Ada yang ketiga akma. Orang ini diuji oleh Allah SWT dan biasa dalam hidup itu selalu ada ujian. Allah datangkan malaikat mirip dalam hadis ini, mirip dimisilkan seperti tadi malaikat Jibril yang mendatangi Siti Maryam, datang ke sana, kemudian bertanya, kamu apa yang kamu inginkan? Kata si Abros, saya ingin kulit yang bagus, wajah yang bagus, kulit yang bagus. Kemudian setelah itu diusap oleh malaikat atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sembuh. Setelah sembuh, kemudian ditanya, harta apa yang sangat kau sukai? Kemudian minta apa? Unta. Dikasihlah unta, 10 ekor unta dikasih, 10 ekor unta. Kalau reongan mau Idul Adha kan unta 10 orang. Kalau sapi 7, kambing 1 bersama. Ini kasih 10 ekor. Ya. Kemudian setelah itu pergilah. Ya. Udah sembuh
ganteng, dikasih modal lagi, pergi. Yang kedua mendatangi Aqra, ya, orang yang botak. Ditanya oleh malaikat, apa yang kamu inginkan? Kemudian dia mengatakan, saya ingin rambut yang bagus. Kemudian diusap atas kuasa Allah SWT. Kemudian sehat, rambutnya bagus, tumbuh bagus. Kemudian setelah itu, terus harta yang kamu sukai apa? Minta bakar, mana bakar? Sapi, kasih sapi. Ya. Kemudian setelah itu dia pergi malaikat, nemui orang yang buta. Dia tanya, apa yang kamu inginkan? Saya ingin kedua mataku sehat sehingga aku bisa melihat manusia, ya, memandang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia sebutkan mengagungkan nama Allah, dari usap sembuh. Terus harta yang kamu sukai apa? Kata dia, saya ingin kambing, kasih kambing. Sudah berlalulah sekian lama berlalu, sudah mereka sehat semuanya dan mereka kaya raya. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya dimisilkan seperti manusia yang penuh kesengsaraan. Dia datang kepada si Abros, ya. Ros, ya. Jadi saya ini perjalanan panjang. Saya minta 1 ekor, padahal utangnya sudah minta 1 ekor. Dia nggak ngasih, ya. Dengan bahasa yang menyakitkan. Akhirnya terakhir, kemudian tahukah kamu, saya adalah orang yang mendatangi kamu ketika sekian tahun dulu ketika kamu punya penyakit sopak belang. Kemudian atas kuasa Allah aku usap, kemudian Allah sembuhkan. Nah setelah itu didoakan Allah akan mengembalikan kamu ke keadaan semula dahulu. Akhirnya dengan kuasa Allah SWT dia abros lagi, belang lagi, kemudian Allah ambil seluruh hartanya. Si Aqra juga didatangi sama juga, diminta yang masih, kemudian dikembalikan kepada semula. Dia botak dan diambil seluruh hartanya. Bagi Allah mudah. Tapi si A'ma, nah ini pelajaran besar. Si A'ma ini memiliki muraqabah yang tinggi kepada Allah SWT. Ya, datang malaikat itu, saya ini dalam safar yang panjang membutuhkan makan, bolehkah beberapa ekor kasihkan ke saya? Kata dia, silakan, kamu ambil yang mana saja, silakan, kamu ambil yang mana saja. Akhirnya disampaikan, orang inilah yang hartanya berkah karena dia sampaikan, saya dulu juga sama seperti kamu. Kemudian didatangi oleh selain laki-laki, atas kuasa Allah saya disembuhkan. Kemudian saya diberi modal kambing, kemudian dikembangbiakan sampai sekian ratus kambing. Kamu ambil susu kamu. Masya Allah. Inilah pentingnya pelajaran bagi kita dalam hadis ini. Jangan sampai lupa atas jasa siapapun. Ya, karena bagi Allah itu mudah. Rasulullah SAW bersabda, kalau orang itu punya muraqabah pada Allah SWT, dia tidak akan pernah lupa atas jasa makhluk yang lain terhadap dirinya. Karena pada hakikatnya tidak ada Pak, seorang dosen, nggak ada dosen yang senior kalau tidak Allah izinkan. Nggak ada orang yang kaya sehingga dia bisa berbagi kalau tidak Allah izinkan. Tidak ada seorang penghafal Quran yang bagus hafalannya kalau tidak Allah izinkan. Tidak ada orang yang penceramah bagus hebat berbicaranya, mengatur bahasa kalau Allah SWT tidak mengizinkan. Nah, ini makna dari muraqabah dalam kehidupan yang nyata. Ini ya. Sehingga orang tadi si Ahmad dia tahu betul, tahu diri. Halakamrun man lam ya'rif qadrahu. Celaka sekali. Orang yang tidak mengetahui kualitas dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dilihat pada surat Az-Zumar kalau tidak salah. Lihat dulu ayatnya. Orang muraqabah itu kan hilang rasa bangganya yang bisa melahirkan penyakit hati yang namanya kibar. Kalau sudah kibar pasti orang itu akan merendahkan orang lain. Karena dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata
Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin. Tidak akan masuk jannah orang yang sedikit saja ada sifat kibar, sifat sombong dalam hatinya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma huwal kibr?" Apa itu kibr? Kemudian Nabi menjawab, "Batarul haqqi wa ghamsun nas." Dalam riwayat yang lain, "wa ghamtun nas." Ada wa ghamsun nas. Kibr itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamsun nas, kemudian merendahkan orang yang membawa kebenaran itu. Nah, itu orang tidak punya muraqabah, terlalu menyandarkan kepada kehebatan dirinya, padahal tidak ada siapapun dalam urusan apapun tidak ada yang hebat kalau tidak Allah izinkan. Fala tuzakku anfusakum. Ini dia ayatnya. Sebentar. Dalam surat An-Najm, ayat 32. Alladzina yastanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lahum. Orang-orang yang menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar dan dosa kecil, selain dosa yang kecil. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbul wasi'ul maghfirah, luas sekali ampunannya. Huwa a'lamu bikum, Allah SWT sangat tahu tentang keadaan kalian. In ansha'akum minal ardh, ketika Allah tumbuh kembangkan kalian dari bumi. Wa in antum ajinnah fi butuni ummahatikum, ketika itu kamu menjadi janin, ya, calon manusia. Di mana? Fi butuni ummahatikum, di dalam rahim ibu kalian. Maka dari itu, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kalian merasa suci atas diri kalian, merasa hebat. Jangan. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah SWT sangat tahu siapa orang yang paling bertakwa. Ya. Nah, ini namanya orang kalau tidak punya muraqabah, pasti dia menyandarkan dirinya kepada kehebatan dirinya. Dia lupa kalau bisa melakukan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya itu terjadi. Begitu pula dalam surat Al-Hujurat, dilihat Al-Hujurat ayat 17. Nah, ini hatta dalam urusan amal soleh, Pak. Ayat 17, yamunnuna 'alaika aslamu. Ada beberapa kabilah baru masuk Islam, kemudian mereka memiliki karya besar dalam Islam. Setelah itu yamunnuna 'alaika aslamu, mereka ini menyebutkan jasa-jasanya kepada Muhammad, jasa-jasa dalam Islam. Kul, katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, disuruh ngasih pelajaran, jangan lupa dengan apa jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar kepada dirinya. La tamunnu 'alayya islamakum, kalian jangan menyebutkan jasa-jasa kalian kepadaku dalam keislaman kalian, jangan. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Akan tetapi Allah lah yang paling besar jasanya atas kalian semuanya. Kalian diberikan hidayah oleh Allah untuk menggenggam iman. Mananya kamu tidak bisa melakukan karya-karya besar kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepadamu. Jadi in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Dari tiga tipe manusia ini, yang memiliki muraqabah adalah yang ketiga, ya. Saya buta, kemudian saya bisa sehat lagi, kemudian saya juga bisa mengembangkan usaha saya, kambing saya. Ini bukan dari kehebatan saya, tapi karena Allah SWT izinkan. Kamu mengambil apa saja, ambil saja. Ini juga pelajaran bagi kita, jangan pernah berat dalam urusan harta kalau itu jelas dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ringan gitu ya, ringan. Ambil aja silahkan, karena jelas ini membantu orang, ya sudah jelas. Kan dalam hadis juga dikatakan, innallaha fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh akan melindungi, menolong seorang hamba selama hamba itu dia suka menolong sahabatnya yang lain. Ya. La yanqusul malu min shadaqah. Itu umumnya manusia hitung-hitungan dalam urusan harta.
Padahal Rasul bersabda, la yanqusul malu min shadaqah. Harta kita yang kita sedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Ya. Justru kata Nabi, kalau harta itu tidak disedekahkan, itu hartamu itu adalah nanti milik ahli warismu. Kalau yang disedekahkan milik kamu, nanti menjadi pahala di sisi Allah SWT. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Manusia anak cucu Adam kalau meninggal itu terputus semuanya kecuali 3. 1, sedekah jariyah. Hartamu yang kamu sedekahkan jariyah, itu akan mengalir terus. Kamu sudah meninggal, tapi kamu pernah punya karya besar membantu kaum muslimin, membantu saudaramu di jalan Allah SWT. Meskipun kamu sudah meninggal, itu royaltinya terus mengalir. Kemudian wa'ilmi yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Baru yang ketiga, wa waladin salihin yad'u lahu. Jangan berat dalam urusan dunia, karena kalau kita berat hitung-hitungan, ya, nanti akan diperebutkan oleh ahli warismu. Justru yang disedekahkan itulah yang akan menjadi pahala bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini luar biasa muraqabah itu, yang menjadikan seseorang itu hilang dari sifat bakhil. Dan Nabi tidak suka dengan sifat bakhil. Baik, jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang ke-7. As-sabi'u, hadis yang ke-7. An Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Shaddad ibni Aus, yaitu Shaddad ibni Aus, radhiya, semoga meridhai Allah anhu kepada Shaddad ibnu Aus, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Qala, bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang cerdik, man, yaitu orang, dana, yang dia menjaga, mengendalikan nafsahu, dirinya. Jika ada peluang-peluang yang sangat disukai oleh jiwa, dipertimbangkan dulu, ini bagus, bermanfaat apa tidak, maslahat apa tidak untuk dirinya, apakah ini bisa mendatangkan ridho Allah atau bahkan bisa mendatangkan murka Allah. Itu orang yang cerdas, diperhitungkan. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal 'ajizu, sedangkan orang yang kerdil, ajiz, orang yang lemah, yang kerdil, man, siapa saja orang, atba'a, yang dia mengikuti nafsahu, jiwanya, hawa nafsunya. Jadi orang kerdil itu pikirannya, pertimbangannya, sing penting puas, sing penting enak, ya, sing penting terpenuhi apa yang jadi keinginan saya, sing penting, ya, tidak ada perhitungan akhirat. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dia mengikuti hawa nafsunya, tapi dia tamanni, dia tamanna 'ala Allahi al-amani, tapi dia banyak memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam surat Al-An'am, coba kita lihat. Jadi lawan kata itu disebutkan dalam hadis ini. Kalau orang cerdas itu dia punya muraqabah, paham perjalanan saya ini panjang, di dunia sebentar, ada masanya. Tapi kalau di akhirat itu safar yang panjang. Berarti kalau safar yang panjang membutuhkan bekal yang cukup, ya, bekal yang cukup. Dalam kata-kata mutiara bahasa Arab mahfudz, ya, man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu perjalanan itu panjang, safar itu panjang, maka dia menyiapkan bekal yang cukup. Nah, itu orang-orang yang punya muraqabah gitu, cerdas pikirnya.
Jadi sumbunya bukan sumbu pendek dunia saja yang dipikirkan, dekat dunia itu, tapi sumbunya panjang. Jadi dipikirkan akhirat. Ya. Ketemu keluarga yang dipikirkan akhirat, pindah tempat yang dipikirkan akhirat, ketemu orang ini manfaat buat diri saya untuk akhirat saya apa tidak, itu namanya cerdas. Mandana nafsahu, mandana nafsahu, orang yang selalu memperhitungkan maslahat dan tidaknya bagi dirinya. Karena kata Ibnu Qayyim, orang yang mukmin, orang yang cerdas, orang yang mukmin itu badannya saja di dunia Pak, ya, tapi pikiran dan hatinya sudah ada di akhirat, sehingga badannya mengikuti alur pikiran dan hatinya. Tapi berbeda dengan orang yang dikatakan ajiz, orang yang kerdil. Ini pikirannya pendek, dunia saja. Kita lihat sebuah ayat. Karena ada orang sesuai dengan prasangkanya, baik dalam urusan akhirat Allah berikan sesuai prasangkanya, atau pertimbangannya dunia, ya Allah juga berikan. Tapi Allah punya tujuan lain. Banyak cara Allah menghinakan orang. Salah satunya dengan istidraj. Orang yang istidraj itu dari sejak bangun melakukan aktivitas harian sampai tidur itu yang dipikirkan dunia, syahwat. Ini namanya ajiz, orang yang kerdil, menghitung dan mengukur sesuatu dengan urusan dunianya. Allah berikan dunianya, tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah dunianya, tambah jauh dari Allah. Ditambah dunianya, dimudahkan dalam urusan dunianya, kemudian Allah jauhkan dirinya. Dilihat sebentar dalam surat Al-An'am ayat 44. Al-An'am itu surat 6 ayat 44. Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah mendengar sabda Nabi. Kata Nabi, ya Abu Musa al-Asy'ari, idza ra'aita Allah yufdil 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa'lam annahu istidrajun tsumma tala hadhihi ayat. Beliau menyampaikan, wahai Abu Musa al-Asy'ari, kalau kamu menyaksikan ada seorang manusia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu dunia, tapi kemudian dia gunakan wasilah, menjadi wasilah untuk maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Dia banyak maksiat tapi kok dimudahkan dalam urusan dunianya. Dia minta urusan dunianya Allah berikan jalannya, tapi digunakan untuk maksiat. Jangan silau dengan orang yang seperti itu. Kadang kita juga terjebak. Ustaz tadi teh sok ngadoan mal penting teh, bahkan habis adzan menjelang qomat pun waktu istijabah, ya. Kemudian di sepertiga malam, tapi asa teu beunghar kayak gitu. Coba lihat si sipit itu keur kafir gitu ya. Kan jelas kafir tapi digampangkeun nah urusan dunia. Kamu itu mau diatur oleh Allah atau kamu ngatur Allah SWT? Siapa yang makhluk, siapa yang khaliq? Belajar. Kita diperintahkannya bukan ngatur Allah. Kita ini diperintahkannya untuk memaksimalkan diri, dan kita ini memantaskan diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berkarya saja sesuai dengan perintah Allah dengan mengikuti contoh Nabi. Adapun hasil itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan hidup orang itu kalau cita-citanya diwujudkan oleh Allah, banyak bersyukur. Tapi ternyata kalau cita-citanya Allah alihkan dengan bentuk yang lain, bukan tidak dikabulkan. Allah punya bentuk yang lain. Karena kamu ini kalau diwujudkan belum tentu bisa bersyukur. Maka Allah tahu hikmahnya supaya kamu bisa bersabar atas harapan-harapan besar yang ternyata belum terwujud. Ya, hikmahnya saya tahajud ngaji pamrentuna saya nyari rezeki. Iya, siapa khaliq, siapa makhluk? Siapa Ar-Razzaq yang ngasih rezeki itu siapa? Kamu apa Allah gitu. Kamu disuruh cari rezeki, bukan ngasih rezeki. Ya, yang ngasih takaran rezeki itu Allah SWT. Cari rezeki itu ibadah. Ya,
maka ketika mencari rezekinya itu urusan Allah hasilnya. Tapi ketika kamu mencari rezeki, maksimalkan dalam mencari rezekinya karena itu ibadah, dan jangan sampai melanggar syariat Allah SWT dalam mencari rezekinya. Nanti Allah akan hargai usahamu yang tidak melanggar syariat itu menjadi kumpulan pahala. Baik, ya, kita lihat lagi ayat tadi. Falamma nasu, ya, setelah Rasul menyampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, kalau kamu melihat seorang hamba atau manusia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunianya, tapi kemudian digunakan untuk maksiat, fa'lam annahu istidrajun. Ketahuilah itu adalah istidraj, disungkun, dilulu, ya, disungkun, dilulu. Kemudian Rasul membacakan ayat ini, falamma nasu, maka tatkala mereka itu melupakan madzukiru bihi, nasihat yang pernah diingatkan dan diperingatkan kepada mereka, fatahna, ketika melupakan peringatan, justru kami, kata Allah, membukakan alaihim, atas mereka, abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatu, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasakan bahagia bima utu, terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka dunianya, nah diakumulasikan oleh Allah, ya, biarkan dia tambah jauh dari Allah, tambah dibukakan lagi, ya, dunianya terus, ya, nanti sampai pada puncak-puncaknya yang itu semu, ya, puncak dunia itu semu, ya. Barulah akhadnahum baghtatan, maka kami siksa mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba, ya. Fa idza hum mublisun, maka jadilah seketika itu mereka menjadi manusia yang putus asa, gitu. Nah, seperti Fir'aun kan begitu, dimudahkan dalam segala sesuatu, tambah mudah dunianya, tambah sombong, tambah mudah dunianya, tambah lupa dari Allah SWT. Makanya hati-hati, ya, kalau sudah dibukakan dunia itu hati-hati, ya, jangan sampai lupa dengan akhirat. Ibnu Qayyim kan mengatakan, masakin ahli dunya kharaju minad dunya wa ma daqat ma fiha qala wa ma daqat ma fiha qala mahabbatullah wal unus bihi wasyauqu ila liqa'ihi wa tana'um dzikrihi wa ta'atihi. Kasihanilah para pencari dinar dan dirham itu, mereka keluar dari dunia dan keluar dari kenikmatan dunia yang paling nikmat. Kemudian ditanyakan, apa sih kenikmatan dunia yang paling nikmat yang para pencari dinar dan dirham itu keluar darinya? Kemudian ahli hikmah itu menjawab, mahabbatullah, kenikmatan dunia yang paling nikmat yang para pencari dinar dan dirham itu mereka pergi dari kenikmatan dunia yang paling nikmat itu. Satu, mahabbatullah, cinta kita kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah. Wal unusu bihi, kita merasa senang diatur oleh Allah, senang, gitu, ya. Mau sengsara, ya tetap dia bersabar, mau diberikan kenikmatan tetap dia bersyukur, senang diatur oleh Allah itu. Kemudian wasyauqu ila liqa'ihi, dia rindu ingin bertemu dengan Allah. Setiap ada kesempatan beramal soleh, mungkin saja akhir hayat saya sekarang ketika sholat, rindu gitu ingin bertemu dengan Allah. Ya Allah, tolong kalau bagian dosa itu enggak rindu gitu, ya. Ya Allah, tolong ya urusan Allah, ya, kematian mau seperti apapun dimanapun harus siap. Nah, bagi orang mukmin itu rindu ingin bertemu dengan Allah. Dulu itu ketika Afghanistan 79-89, kaum muslimin Afghanistan melawan orang-orang kafir beruang merah, ya, Rusia. 10 tahun genap itu Pak, orang-orang semangat, ya. Kenapa? Dengan ada jihad itu kan amalan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan amalan-amalan yang lainnya, termasuk haji umroh itu nggak bisa menandingi pahala jihad. Kenapa? Umroh haji itu amalan qasirah, efek positifnya untuk dirinya saja. Tapi kalau jihad fisabilillah itu efek positifnya, manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Persoalan menjaga darah, menjaga kehormatan kaum muslimin, ya. Itu ketika selesai jihad dan
banyak orang yang mati syahid. Nah, banyak para mujahidin yang membantu kaum muslimin di Afghanistan pada pulang lagi ke Abu Dhabi, ke Qatar, ya, ke mana-mana, Tunisia. Itu kalau mereka mengatakan, Ustaz, pasar kami sepi, ya. Pasar kami sepi. Ya. Kenapa? Karena peluang untuk mati mulia syahid itu sudah tipis, gitu. Tidak ada jihad. Jadi jihad itu pasar, ya. Pasar kerinduan yang bertemu dengan Allah SWT. Dalam riwayat Bukhari, saya pernah belajar di kitab Fathul Bari. Di situ sampai ada 3 tempat hadis yang sama diulang. Ada kalimat begini. Abu Hurairah itu meriwayatkan kata Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, lau waditu an uqta thumma uhya thumma uqta thumma uhya thumma uqta. Sampai berapa kali ini? Aku berangan-angan, kata Nabi, berkhayal, ya. Ingin sekali aku berjihad, kemudian aku terbunuh, kemudian aku ingin sekali hidup lagi, kemudian berjihad lagi, terbunuh lagi, hidup lagi, terus sampai 7 kali. Kata Abu Hurairah, cukup ya Rasulullah, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Orang sudah mati akan hidup lagi. Makanya di antara para pecinta ilmu itu suka berkelakar dengan kawannya. Berkhayal itu boleh nggak? Enggak boleh. Ada yang dibolehkan nggak? Ada. Ya. Berkhayal tentang sesuatu yang mustahil, yaitu hadis tadi. Ya. Berangan-angan ingin berjihad, kemudian terbunuh mati syahid, kemudian ingin hidup lagi, berjuang lagi. Itu tidak ada hadis yang menyatakan aku ingin umroh kemudian mati, kemudian aku ingin umroh lagi, mati lagi, ya. Apalagi kalau umrohnya gratis murah, saya ingin lagi. Tidak ada hadis seperti itu. Hanya ada dalam jihad fisabilillah, ya. Ini namanya asyauq ila liqa'i, rindu ingin bertemu dengan Allah SWT. Pasar kami sepi, ya. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya inna arwah syuhada fi jawfi thayril khudrin ta'iku min syajaril jannah au min thamaril jannah. Ternyata orang yang mati syahid, ya, di medan jihad tulus lillahi ta'ala, dia mendapatkan nilai mati syahid, maka ruhnya itu Allah simpan di tembolok seekor burung yang warnanya hijau. Kemudian burung itu di dalam surga pergi dari satu pohon ke pohon yang lain, dari satu buah ke buah yang lain. Dia berkeliaran sesuai dengan keinginannya. Nah, begitu. Itu namanya kenapa asyauq ila liqa'i, rindu ingin bertemu dengan Allah, rindu, sehingga ada kesempatan di situ kaum muslimin beramal, dia juga menjadi bagian dari orang yang beramal. Cerdas pikirannya. Ada di situ peluang untuk bersedekah. Saya harus menjadi bagian dari kaum muslimin yang bersedekah. Bisa saja saya habis sedekah kemudian saya meninggal, rindu dengan kematian. Makanya orang yang cerdas ini, ya, dia akan mencari kematian yang terbaik, ya, mencari kematian yang terbaik. Sedangkan orang yang punya penyakit wahan, itu penyakit orang munafik. Apa wahan itu? Bukan wahon, Pak. Wahon itu mobil bahasa Sunda. Nah, ini bahasa Arab, wahnun, ya. Kata Nabi kan bahwasanya nanti umat Islam itu akan diperebutkan seperti sebuah makanan dalam satu piring diperebutkan, ya. Kemudian akan Allah cabut, ya, sifat wibawa kaum muslimin dari hati orang kafir. Jadi orang kafir sudah tidak punya segan lagi kepada kaum mukminin. Akilatin bina yaumaidin ya Rasulullah. Apakah memang jumlah umat Islam ketika itu sedikit? Tidak, banyak. Akan tetapi mereka terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia dan takut mati. Itu sifat orang munafik, takut. Orang mukmin dimanapun harus siap kematian. Makanya kesempatan apapun dia jadikan peluang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenikmatan dunia yang paling nikmat yang para pencari dinar dan dirham itu pergi darinya adalah tanam bidzikrihi wa taatihi. Dia merasa lezat nikmat taat kepada Allah dan merasa lezat nikmat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita harus memiliki sifat al-kayyis, karena itu orang yang cerdas adalah orang yang memiliki sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam dua ayat, satu surat Az-Zumar ayat yang ke-22, kemudian yang kedua adalah surat 6 ayat 125. Di situ ada kalimat berkaitan dengan hadis ini, wa amila lima ba'dal maut. Wa amila lima ba'dal maut. Sifat orang yang cerdas itu selain menahan hawa nafsunya, ya, karena perhitungannya akhirat, perhitungannya antara ridho Allah atau murka Allah, itu dia punya muraqabah. Kemudian dia mempersiapkan banyak bekal untuk sebuah perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan yang hakiki setelah kematian. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kalian sedang antri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang baru dilihat surat Az-Zumar ayat 22. Az-Zumar surat keberapa, Bu? Ibu hebat, Masya Allah. Ibu hebat itu karena dihebatkan oleh Allah, yang sombong. Saya hafal, Ustaz. Ya, karena Allah izinkan. Ayat yang ke-22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala mudah menerima Islam, dia berada di atas cahaya dari Tuhannya? Fawailun, maka celaka. Wail itu bermakna halaka, juga bermakna wadul fi jahannam. Satu lembah di dalam neraka jahannam. Wail tidak salah yang menyatakan neraka wail. Fawailun, maka celakalah atau neraka wail lil qasiyati qulubuhum, bagi orang yang hatinya keras, min dzikrillahi, dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, surat 6 ayat 125. Di mushaf Bapak ada ayat 125? Wajib ada. Kalau nggak ada, ganti Qurannya, sobek mungkin. Ya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ayat ini memperjelas surat Az-Zumar ayat 22. Ayat ini surat Al-An'am 125 memperjelas Az-Zumar ayat 22. Faman, maka siapa saja, yuridillahu, orang yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, untuk diberikan petunjuk kepadanya, tandanya yashrah sadrahu, dia senang, bangga hatinya, lil Islami, dalam memeluk Islam. Waman, akan tetapi siapa saja, yurid, yang Allah kehendaki, ayyudillahu, untuk disesatkan karena dia memilih jalan yang keliru, ya, padahal sudah diberikan jalan yang benar, yang mana memilih jalan yang keliru hambanya. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, maka Allah jadikan hatinya ini sempit, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia seperti orang yang sedang mendaki ke langit, sesak berat, ya. Nah, begitu. Ketika ayat ini turun, sahabat mendengar sabda Nabi. Apa kata Nabi? Idza dakhala nuru al-qalba insyaraha wa intasaha. Kalau Allah Subhanahu wa taala idza dakhala nuru al-qalba insyaraha wa intasaha. Kalau cahaya Islam itu sudah masuk dalam hati seseorang, insyaraha wa intasaha, maka orangnya itu ceria, senang, serius dalam hijrahnya, serius dalam berislamnya, ya. Harus
Dia siap melepaskan segala sesuatunya. Minat dhulumati ila nur. Senang gitu, bangga dengan keislamannya, bangga. Kita mana bagaimana kalau pakai kerudung, enak pakai jilbab, asal tiga bernyiksa. Dia senang, alhamdulillah, saya senang dengan keislaman saya. Wasadina muslim. Saksikanlah aku ini seorang muslim. Makanya Bapak kalau bawa Al-Quran ditaruh di tas, terus tas Qurannya dilebetkan di dalam tas, digantung gitu. Ketemu dengan orang kafir bawa Alkitab Bible ini, bangga dengan kekafirannya. Padahal kalau tidak melepaskan kekafirannya, dia akan masuk neraka. Masuk neraka saja bangga. Kita wasyhad bi anna muslimun. Ini isin gitu ya, pakai baju yang Islam itu malu. Mau masuk ke masjid juga berbohong. Mereka mana? Mereka payung. Aku jawab, mereka masjid. Senang, bangga dengan keislaman kita. Bapak mereka mana? Tadi mereka payung. Apa susahnya? Badai ngawas kami. Alhamdulillah. Badai mengkaji Al-Quran tafsir. Bapak mereka mana? Tadi payung deh paling dia. Bawa kitab Sahih Bukhari. Badai mana Bapak? Sahih Bukhari. Badai diajar hadis. Bangga. Bapak badai kamar ada. Bangga dengan keislaman ya. Beli efes leher ya, bangga wasat ya. Jadi cahaya keislaman yang Allah berikan yang disebut dengan hidayah taufik, kalau sudah masuk dalam hati seseorang, insya Allah kawan usaha dia senang ya, bangga. Sehingga kalau sudah bangga, dia ada pembelaan, merasa memiliki terhadap Islam. Ditanya kaitan dengan pembahasan Allahu a'lam, apakah ada tandanya? Kemudian kata Nabi, ada tandanya. Apa tandanya? Ada 3. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Wattazabi andaril gurur. Nah ini sifat tadi orang yang cerdas tadinya. Watta'ahu lil mauti qabla nuzul. Nah ini dia orang yang punya muraqabah kepada Allah, dia pasti cerdas. Watta'ahu lil mauti qabla nuzul. Berpikirnya sumbunya panjang. Ini tandanya orang yang kalau cahaya sudah masuk pada dirinya, dia senang, bahagia. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Bapakku mah ayeuna satos ngawas. Bapak kieu jangan begitu, jangan. Bapak gimana satos ngawas? Alhamdulillah ini teman teteh. Ibu satos ngawas, ibu mati baheula. Ayeuna geus 5 tahun aja kieu ya. Teu keinginan naon. Tadinya mungkin mau tawadhu, tapi salah. Apa yang ibu nikmati dengan keislaman itu sampaikan ya, supaya orang juga menikmatinya. Bagus atau senawas tajid rasanya. Alhamdulillah perubahannya luar biasa. Dulu nggak terlalu hati-hati, sekarang hati-hati baca Quran. Jangan sampai terjadi lahan cali. Barulah lahan cali sekarang mah adalah sesekali lahan kopi. Kalau lahan kopi kan tidak sampai mengubah makna. Makanya saya berusaha supaya warattilil Qur'an tartil. Mana sih ubah ker can ngaji mah teu apa warattilil Qur'an tartil. Yang geus ngaji mah ayaan teu aya berahan setik mah aya. Bangga gitu dengan keislaman, bangga. Ya alhamdulillah. Ya harus pede gitu dengan keislaman, harus pede karena kadang ada orang itu dia sadar dengan perilaku kita yang memperlihatkan keislaman kita. Senang gitu.
Kalau Sa'ad bin Mu'ad itu kan terkenal orangnya kemana-mana selalu pakai minyak wangi. Banyak orang lain masuk Islam karena Sa'ad bin Mu'ad sangat menjaga nadhafahnya, gitu, kesucian, kebersihan dirinya. Senang kalau lewat, oh ini Sa'ad bin Mu'ad ya. Jadi orang senang dekat-dekat sehingga mendapatkan keberkahan dari ilmunya, dari memperlihatkan amal solehnya. Baik. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Orang yang insyaallah wa fasaha berdasarkan dua ayat tadi. Sifat orang yang kayis itu kan cahayanya besar ya. Allah berikan dalam hatinya. Al-inabatu ila daril khulud. Pikirannya itu ya, selalu kembali kepada negeri yang abadi, negeri akhirat ya. Jadi pertimbangannya akhirat. Kenapa kamu cari harta? Saya ingat akhirat, saya ingin bersedekah. Kenapa kamu menikah? Saya ingat akhirat, ingin dapat ridho Allah. Karena dengan menikah itu saya bisa mengendalikan hawa nafsu saya di tempat yang tepat dan diridhoi Allah SWT. Akhirat. Kenapa kamu ngaji? Supaya pintar, itu jawaban saya. Kenapa kamu ngaji? Saya ingin mengenal Allah. Kenapa kamu sholat? Saya dipanggil oleh Allah. Saya ingin membuktikan cinta saya kepada Allah. Kenapa kamu makan? Ayam warung saya. Diperintahkan oleh Allah SWT. Kulu washrabu wala tusrifu, wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Dengan makan ini saya jadi punya nutrisi, punya tetangga. Kemudian saya bisa ibadah gitu. Semuanya libatkan Allah dalam segala sesuatu. Akhirat. Saya punya kawan, dia buka penerbitan buku ya. Kemudian ditanya oleh dosen dari Lampung, antum bikin penerbitan buku buat apa? Usaha itu buat apa? Untuk makan saya dan sahabat-sahabat saya yang dia tidak pernah terpikir untuk mencari nafkah. Karena ada yang jadi imam masjid, biarlah dia menjaga hafalannya. Ada yang jadi ustaz dari mimbar ke mimbar, biarlah dia memikirkan hirasatuddin, menjaga umat dari penyimpangan supaya belajar menyampaikan ta'allum wa ta'lim. Saya bagian menopang untuk kehidupan akhirat. Kenapa kamu jadi YouTuber? Meh benghar. Salah. Wat tajafi andari burur. Yang kedua, orang yang sudah masuk cahaya dalam dirinya, dia bangga dengan keislamannya. Tandanya at-tajafi andari burur. Dia itu melepaskan dirinya dari negeri yang penuh dengan sendawuro. Melepaskan diri dari, mengosongkan diri, melepaskan diri dari negeri yang penuh sendawuro. Maksudnya dari urusan dunia. Ayo rahimahullah, dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat dikedepankan karena itu yang paling utama, tapi tidak meninggalkan bagianmu. Kalimatnya juga bagianmu dalam urusan dunia. Jangan balik. Kita perlu makan, perlu minum. Nah itu bagianmu ya, sehingga harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Orang kalau bisa membedakan urusan ini, dia terlepas dari situ ya, antara kebutuhan dan keinginan. Jadi dalam urusan dunia itu jangan keinginan, kebutuhan saja. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi ya sudah. Ibu balik kamu ke pasar, misalnya besar beras, ya sudah beli beras saja. Itu kebutuhan. Balik kamu ke pasar beli beras, awalnya kebutuhan, pas di pasar, ayam emas, beli emas, sudah tidak beli beras lagi. Ningali
ya, itu masih bisa jalan untuk komunikasi, untuk belajar. HP biasa era begitu macam Apple ada murah. Wah, tidak selevel era ngaji lah, mau ngaji deui. Bapak mau ngaji deui kunaon? Iya tinggal mikir. Akhirnya dari kebutuhan berubah dari keinginan. Kalau keinginan tuh hawa nafsu, tapi kalau kebutuhan itu didasari karena iman. Karena sebatas butuh ya sudah, yang penting terpenuhi. Mau HP seperti apapun, yang penting kan kebutuhan saya itu nelpon, belajar, baca Quran, buka indeks, ya sudah, ya masih bagus, ya sudah. Ya mari itu namanya watajafi andaril ulul. Kemudian yang ketiga, wata'ahud lil mauti qabla nuzul, sama sebagaimana hadis itu, ya. Yaitu ta'ahud lil maut qabla nuzul. Dia mempersiapkan penuh, Allah mempersiapkan bekal untuk sebuah kematian. Qabla nuzul, sebelum kematian itu terjadi. Jadi ngurusi dunia ada ujiannya, ngurusi akhirat pasti ada ujiannya. Akhirat itu masjid dengan berbagai bagiannya, madrasah dengan berbagai bagiannya, kalau yayasan dakwah dengan berbagai macam bidang-bidang, itu nggak mungkin mulus. Setan kadang mencari celah terkecil. Orang tegas ikhlas ya, gawe di akhirat di jalan, tapi aya wae jelema teh nya nu siriknya, mendingan ulah gawe dinya urusan umat. Akhirnya Pak setan tuh orang itu sudah berhenti dari jalan akhiratnya. Ya. Jangan dinikmati saja. Biasa itu. Justru yang diinginkan oleh setan begitu. Ya. Apalagi mengatakan kurang kumaha saja geus ikhlas mah tahun-tahun mengurus umat. Nyebut gitu teh ikhlas. Orang ikhlas itu tidak pernah mengatakan saya sudah ikhlas. Tidak pernah, tapi dinikmati saja, biasa. Ponari saja yang di jalan kemusyrikan ada yang mengatakan titisan malaikat. Ya. Nabi yang jelas-jelas nabi, jalan yang ditempuhnya itu ridho Allah dan surganya, dikatakan sebagai ahli syair, ahli sahir. Ya. Syair, sahir. Oh, itu ucapan Muhammad itu, syair itu. Muhammad itu ahli sihir umat kami itu. Biasa. Ada orang yang komentar baik, ada orang yang komentar buruk. Tapi orang punya muraqabah kepada Allah, enggak usah, terserah mereka mau bilang apa. Yang penting orientasi saya adalah akhirat. Yang saya cari adalah ridho Allah. Begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Ini baru sampai pada hadis yang ke-7. Insyaallah yang akan datang, mudah-mudahan ada usia kita masuk pada ayat yang dari hadis yang ke-8 dan ke-9 insyaallah kita tuntaskan. Tambah dekat ke Idul Adha, tambah besar ujiannya bagi yang menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.